Salam God Lovers. Harapan kita hanya pada Yesus. Harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Percayalah, setiap doa kita akan dijawab tepat pada waktunya. Haleluya. Harapanku hanya dalam-Mu, Tuhan. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Shalom. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 berkata, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara, permintaan yang kelihatannya wajar ini mendapat jawaban yang agak di luar dugaan. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Saudara, mengapa Yesus menjawab seperti itu? Rupanya Yesus melihat ada sesuatu di balik permintaan yang sepintas selalu nampak biasa-biasa saja itu, yaitu ketamakan. Betapa ia menginginkan harta itu dan berniat memaksakan kehendaknya sendiri untuk meraih haknya, sampai-sampai ia memerlukan bantuan dan keterlibatan orang ketiga. Dalam hal ini adalah Yesus, untuk merealisasikan keinginannya itu. Saudara, bukan maksud Yesus ingin mencegah seseorang membagi warisan atau mendapatkan haknya. Namun jika uang atau harta benda berubah menjadi sesuatu yang lebih penting daripada persahabatan atau kekeluargaan, berhati-hatilah, karena hal itu merupakan tanda dari adanya ketamakan. Dan terhadap hal inilah Yesus memperingatkan para pendengarnya untuk berjaga-jaga dan waspada. Mengapa ia harus memberikan peringatan yang demikian keras terhadap ketamakan?
Tidak lain karena ketamakan merupakan suatu kesalahan yang berakibat sangat fatal yang akan memimpin kepada kerugian kekal. Saudara, ketamakan secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang yang tamak menginginkan sesuatu tidak untuk sekedar mencukupi kebutuhan pribadi atau keluarga, karena tidak akan pernah ada kata cukup bagi orang yang tamak. Ia rela melakukan apa saja, bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun seringkali ia tidak tahu untuk apa segala sesuatu yang dikumpulkannya itu. Mengapa seseorang dapat menjadi begitu tamak? Karena harta kekayaan telah menguasai dirinya, dan baginya uang adalah segala-galanya. Berhati-hatilah terhadap ketamakan, karena hidup yang diarahkan dengan mengejar kekayaan semata akan sama dengan penyembahan berhala. Berhati-hatilah, karena ketamakan bukanlah hanya merasuki mereka yang berada di meja judi atau di dalam kerasnya persaingan bisnis saja, namun juga telah merasuki mereka yang ada di dalam gereja. Berhati-hatilah, jangan sampai keuntungan dan kekayaan duniawi menjadi satu-satunya hasrat kehidupan. Saudara, ada beberapa ciri dari seorang yang tamak. Pertama adalah menggantungkan segala sesuatu kepada materi. Saudara, tidak salah jika seseorang memiliki kekayaan atau materi yang melimpah. Namun jika hal-hal semacam itu berubah menjadi orientasi hidup, waspadalah, karena kepemilikan harta benda tersebut dapat menimbulkan perhambaan. Dalam hal ini, kekayaan tidak lagi menjadi berkat, melainkan telah berubah menjadi rintangan terhadap keselamatan. Keserakahan mampu memicu seseorang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan materi. Bahkan ironisnya, gereja pun terkadang tidak sungkan-sungkan berseteru merebutkan aset. Yesus memberi peringatan ini karena kekayaan seringkali memberi rasa keamanan semu, sehingga seseorang hidup seolah-olah mereka tidak memerlukan Allah lagi. Karena itu, berhati-hatilah, karena sebanyak apapun materi yang dimiliki oleh seseorang, ia tidak akan pernah dapat menggantungkan hidupnya di situ. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kedua, memfokuskan hidup pada diri sendiri. Dalam Lukas pasal 12 ayat 18 berkata, lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Saudara, ciri kedua seorang tamak adalah egosentris. Ia membesarkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Segala daya upaya dilakukannya bagi dirinya sendiri, dan demi kesenangan serta kepuasan hidupnya sendiri. Bahkan ia menganggap bahwa barang material yang berhasil dihimpunnya itu mampu menjamin kesenangan hidupnya. Saudara, mengejar kekayaan secara egois merupakan indikasi bahwa seseorang tidak lagi memandang hidupnya dari segi kekekalan. Tujuan dan kepuasannya tidak lagi berpusat kepada Allah, melainkan kepada harta milik dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ketamakan dan nafsu memburu kekayaan memiliki potensi untuk menjauhkan seseorang dari Allah. Berhati-hatilah, karena banyak orang semakin kaya menjadi semakin tidak peduli dengan sekitarnya. Orang yang demikian mencari dan menimbun harta bagi dirinya sendiri, dan pada akhirnya harta itu pun akan menjadi busuk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa sementara kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, kita pun harus menjadi kaya di hadapan Allah. Inilah kekayaan yang sejati. Seorang percaya tidak boleh berpegang erat kepada harta benda mereka sebagai kekayaan atau jaminan pribadi, melainkan dia harus menyerahkan kekayaan dan sumber penghasilannya ke dalam tangan Tuhan untuk dipergunakan bagi kerajaannya. Orang percaya harus selalu mengingat bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah untuk dirinya sendiri saja. Itu adalah titipan Tuhan yang penggunaannya harus disikapi secara bijaksana, sehingga apapun yang dia miliki benar-benar menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan namanya. Seorang yang kaya harus memandang dirinya sebagai seorang pengurus harta milik Allah yang bersikap dermawan dan kaya dalam kebajikan. Dengan demikian, ia akan menjadi orang yang sungguh berbahagia, karena bukan saja kaya di hadapan manusia, namun juga kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak dikuasai oleh ketamakan, sehingga kami selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan demikian, setiap pemberian-Mu menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memanfaatkan setiap pemberian-Mu dengan baik, agar kiranya melalui pemberian-Mu itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan memberkati orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, menterangkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa, video ini juga di-like dan di-subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.